Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Merasa bahagia. Tepuk tangan sekali lagi. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Tapi dari ayat 3 sampai 11. Ya, ayat 3 sampai 11. Kalau judul di atas, berbagai karunia tetapi satu roh. Nah, sudah ketemu Bapak Ibu, mari bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Kita membacanya secara bergantian. Setelah saya baca ayat ketiga nanti, kita terus bergantian ayat terakhir, kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan yang menyapa kita. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuk Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai kegiatan tapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada seseorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Mari kita bersama-sama baca 11. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini minggu yang keempat. Ya, jadi selalu sampaikan ini tepatnya tanggal 24 Mei. 24 Mei. Jadi biasanya kalau sudah minggu keempat, minggu terakhir biasanya. Tetapi untuk ini sesuai dengan bulannya ada juga 5 minggunya. Amin. Amin. Jadi bulan kelima ada 5 minggu. Tapi biasanya dalam kalender gereja ini saya sampaikan selalu namanya, memang namanya hari Pentakosta. Karena itu deretannya setelah minggu Saudi, hari Pentakosta. Hanya orang Pentakosta yang lebih mengenal seperti itu. Orang Pentakosta hanya kenal yang sudah, yang apa ada dalam kalender. Namanya kelahiran, hari yakni kematian, hari kebangkitan, hari Pentakosta. Di luar itu biasanya tidak mengenal yang lain-lain lagi. Tapi kita selalu untuk belajar untuk itu. Amin. Jadi hari Minggu dengan hari Pentakosta hari ini dia hari yang bersama. Jadi Pentakosta seperti dikatakan tadi bukan hari apa, Pentakosta yang hari yang
unik, artinya hari yang besar sebenarnya. Karena bagi kita, karena hari Pentakosta inilah Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Haleluya. Itulah yang kita ketahui ya. Jadi Pentakosta. Jadi Pentakosta hari yakni pencurahan Roh Kudus. Kita sebagai orang Pentakosta, ya, orang Pentakosta, selalu kita berdoa 10. Tapi mungkin kita tahu apa arti Pentakosta. Ada yang kira-kira tahu? Pentakosta itu dari bahasa Yunani artinya 50 setelah hari kebangkitan. Seperti yang kita sudah belajar itu minggu yang lampau, hari kenaikan, hari ke-40. Setelah 10 hari, hari Pentakosta. Sebenarnya bagi orang Ibrani dulu, orang Pentakosta adalah hari perayaan penuaian. Ya, hari penuaian, bukan pencurahan Roh Kudus. Hari penuaian. Itu sebabnya orang-orang Ibrani dulu setiap 3 kali setahun harus wajib datang ke Yerusalem. Seperti yang saya sampaikan, hari Paskah, yakni hari Pentakosta penuaian, dan hari nanti Pondok Damai. Itu sebabnya pada peristiwa Pentakosta itu dicurahkan Roh Kudus. Maka orang-orang yang banyak dari seluruh dunia waktu itu bagi mereka banyak yang ada di situ. Dan pada waktu itu rohnya dicurahkan kepada orang-orang yang berdoa 10 malam itu. Haleluya. Haleluya. Supaya kita paham Bapak Ibu, itulah hari Pentakosta. Tapi kita orang Pentakosta berbeda. Sebenarnya Pentakosta itu adalah nama organisasi kita, PPAM kita. Cuma diputar Pentakosta. Coba samakah lami dengan lima? Enggak. Harus paham itu. Maka gereja kita sering mengatakan juga, seperti tadi memang sudah terpengaruh memang api Pentakosta, tidak ada api Pentakosta atau Pentakosta, apalagi Pentakosta. Karena itu api, artinya itu hari 50, nggak ada hari 50 itu ada harinya. Yang punya hari apa api itu adalah Roh Kudus, adalah Tuhan. Amin. Tapi karena terpengaruh, ya kita nggak salah. Haleluya. Haleluya. Cuma hanya kalau saya katakan bukan hari Pentakosta yang saya katakan hari apa? Api Roh Kudus turun gitu. Haleluya. Bukan Pentakosta itu punya hari. Apalagi Pentakosta itu nama gereja kita. Malahan kalau nanti gereja dibikin api gereja turun, ada gereja. Haleluya. Haleluya. Tidak mengatakan salah ya. Karena sudah terpengaruh bahkan di buku-buku pun ditulis memang. Tapi supaya kita paham, yang penting kita paham. Kalau kita nyanyikan, kita mengerti. Haleluya. Haleluya. Kalau begitu apa yang boleh dikatakan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian ini yang mau dia katakan kepada kita pada hari Pentakosta itu, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaan, apakah pribadi kita masing-masing? Kita tanya diri kita sendiri. Apakah aku jemaat apa umat ya jemaat yang dipenuhi Roh Kudus? Tanya diri pribadi. Kalau saya nggak bisa mengetahui itu. Haleluya. Tapi ya kita bisa tahu diri kita sendiri. Apakah aku sudah dipenuhi Roh Kudus atau tidak dipenuhi Roh Kudus?
Mari kita tanya diri sendiri. Tapi mau dikatakan pada kita pada hari ini, pada minggu kita hari Pentakosta ini, berkata pada kita, engkau jemaat yang hadir, apa engkau sebagai jemaat yang penuh Roh Kudus? Amin. Itu yang mau dikatakan pada kita. Mau dikatakan pada kita, apakah engkau penuh Roh Kudus? Melalui ayat ini mau dikatakan kepada kita 3 hal sebagai bukti dari kita jemaat yang penuh Roh Kudus. Itu maksudnya 3 hal mau dikatakan kepada kita dari firman Tuhan ini. Apa itu? Kita sudah baca tadi ayat mulai ayat 3 langsung sampai ayat ke-11. Ini yang perlu kita renungkan, kita perlu untuk pelajari, kita perlu untuk ketahui, untuk menguatkan kita, menopang kita, bahkan perlu menegur kita. Amin. Amin. Supaya kita tengok, rupanya selama ini ya belum Roh seperti firman yang sedang kami dengar. Sekarang aku mau berubah ya Tuhan, aku mau berubah ya Tuhan. Haleluya. Kalau mau berubah itu pribadi setiap orang. Amin. Ya, sebab akal saya tidak bisa membuat orang berubah, nggak bisa. Sedangkan Yesus sendiri punya kuasa, tidak mau berubah orang secara khusus. Enggak. Allah sendiri hanya dikatakan firman-Nya kepada mereka, Adam, jangan makan buah pohon ini. Kalau engkau makan, engkau mati. Dia pribadi ini. Apalagi kita nggak bisa. Tapi ketika dengan firman ini diperkenankan Roh Kudus ini bekerja, membentuk dia. Memang kalau kita mau dibentuk, ingat, kalau kita mau dibentuk, kalau kita memang mau dibentuk, Tuhan membentuk. Kalau kita mau mengeraskan hati, maka dikeraskan. Seperti Firaun. Ingat, kalau kita mau keras, mau dikeraskan, ya maka keraskan hatinya ini terus. Biar keras hati dia terus, biar masih dikeraskan ke sana. Terserah pada kita. Tapi sekarang firman setiap minggu mau menyapa kita. Haleluya. Kalau gitu apa dikatakan? Yang pertama, langsung saya katakan yang pertama. Apa yang mau dikatakan dari sini? Hubungan yang dalam dengan Yesus. Hubungan yang dalam dengan Yesus. Dari mana kita lihat hubungan yang dalam dengan Yesus sana? Hubungan yang dalam kalau kita ayat 3 yang intinya saja sana. Kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, itu dia, mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena itu oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang ada melalui kita, maka kita menerima Yesus adalah Tuhan. Amin. Tidak semua orang mau menerima Yesus adalah Tuhan. Tidak. Ketika diketahui, aku kenal bapamu, aku kenal mamamu, kau tahu ya bapamu, siapa bapamu, siapa saudaramu, kamu siapa kau? Ya. Ketika dia berkata, akulah Tuhan, wah, ini sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Habisi dia. Karena hanya satu Allah yang tidak setara dengan dia. Itu dia mampukah dia menerima dia sebagai Tuhan? Setelah dia menjadi manusia seperti kita biasa. Kalaupun kita mungkin hadir pada waktu itu, kita mengertinya mungkin. Coba kalau ada dibaca ini di dalam ini, di mana kita lihat ada orang yang bisa menyentuhkan ini, tidak punya ini, berkata, aku adalah Tuhan katanya. Bahwa kita menerima itu, wow, dari mana caranya kau kalau kau memberikan, bisa orang memberikan hidup, ya, bisa orang yang sakit hidup, yang mati kau bangkitkan. Jadi karena itu kau jadi Tuhan. Tapi kalau katakan aku dipakai Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. 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 Dia. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu mengatakan pengakuan kita inilah karena kita hubungan dengan baik, maka pengakuan kita kepada Yesus itu
Engkaulah Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan itu betul-betul ada. Seperti ada 3 hal yang biasa. Pertama, kita akrab. Kalau kita punya hubungan yang baik, coba kalau kita hubungan baik dengan seseorang, kita akrab. Kita bersahabat. Kita selalu rindu. Amin. Gak ada aminnya. Amin. Betulkah kita bersahabat dengan Tuhan? Haleluya. Ada. Sudah tahu di hari Pentakosta di hari Minggu, dia nggak berdoa dengan Tuhannya. Apakah dia bersahabat dengan Tuhannya? Dia di situ. Nah, fakta itu makanya kita diri sendiri. Oh, nah ini yang hadir ini kalau mau berubah silakan. Itu terbukti setiap minggu. Aku sudah dengar firman. Aku punya hubungan yang baik. Aku akrab dengan Tuhan. Aku bersahabat dengan Tuhan. Aku rindu selalu ketemu dengan Tuhan. Orang yang punya ketiga hal ini, terutama kerinduan dalam kita, apapun harus kita hadapi untuk bertemu dengan orang yang kita rindukan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kita habis itu semua itu. Terkecuali memang sudah terpaksa. Sudah mengerti maksudnya terpaksa. Dan tidak bisa ada jahat dan sebagainya. Nah itu maksud. Kalau masih bisa katakan diduket-duketi, ya ada orang pun menduket-duketi. Karena dia tahu kalau aku datang kepada Tuhan, Tuhan tahu kerinduanku, pasti Tuhan akan menjamahku. Amin. Tuhan akan memulihkanku ini. Tuhan akan menolongku. Ya memang tidak langsung penuh sembuh, bisa saja enggak. Aku lihat dulu yakni kesetiaanmu. Ku tengok kau sekarang kau hentikan, kau butuh kau besok gak datang lagi dan sebagainya. Enggak. Tapi itulah yang bertambah dikatakan kepada kita, hubungan yang dalam dengan Tuhan, karena kita mengakui Dia adalah Yesus itu Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Untuklah diri. Dan itu hanya bisa membentuk hubungan itu oleh Roh Kudus. Amin. Apa yang kedua? Yang kedua adalah memberikan berkat sesuai pribadinya. Memberikan berkat sesuai dengan pribadinya. Kalau kita sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan bisa tahu siapa kita, apa yang layak untuk kita. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat, kalau kita perhatikan di sana mulai dari ayat yang 4 sampai 6. Kita perhatikan tadi. Ya. Ada tadi ada yang memberikan sebagai pelayanan, ada sebagai kegiatan, ada untuk yang mengerjakan yang sama dikasih itu mungkin kita lakukan. Oh, anakku ini ku kasih ini, anakku ini ku kasih ini, anakku ini ku kasih ini. Ini yang lebih layak dengan dia. Itu dia. Dia berikan secara pribadi kita. Karena dia tahu pribadi kita masing-masing yang bagaimana kita ini. Yang layak untuk berikan Tuhan kepada kita, bagaimana yang seharusnya. Ini dia. Itu makanya perhatikan di sini ada 3 hal yang diperhatikan. Ada satu roh. Ingat, ada satu Tuhan. Ada satu Allah. Kegiatan jadi apa? Tapi Allah yang sama. Roh Tuhan satu. Dipakai istilah-istilah yang begitu. Tidak mengatakan beda-beda, bukan. Itu dia. Tapi supaya nampak semuanya, roh Allah itu, roh, ya, Allah itu adalah Tuhan. Allah itu.
adalah Allah. Allah mengucap, berikan begitu kepada kita masing-masing. Ya, aku berikan berkat kepada siang ini karena dia bisa melakukan ini melakukan ini melakukan ini melakukan ini. Haleluya. Amin. Jadi berikan Tuhan kepada kita yang kedua. Itu hanya kalau ada roh. Kalau roh itu ada dalam diri kita, apa arti roh itu pada dalam diri kita? Kalau roh ada dalam diri kita, artinya di sana ada yakni Bapa, ada Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Roh Kudus itu adalah penyataan Allah. Amin. Ketika dalam perjanjian lama kepada mereka pada zamannya Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa kepada mereka. Allah yang satu itu. Haleluya. Tapi untuk kedua kalinya Allah yang satu itu, ingat siapa Allah juga. Allah itu adalah firman. Dari Allah itu firman-Nya yang menjadi manusia. Melalui dia menyatakan dirinya. Haleluya. Tidak berarti ada terpisah. Ada juga Bapa di dalam dirinya. Ada juga roh Allah dalam dirinya. Rohnya, roh itu roh. Enggak terpisah itu. Itulah penyataannya. Itu makanya Paulus Yesus berkata, ketika ditanya Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada. Filipus, sudah berapa lama aku denganmu? Enggak kau tahu? Melihat aku sama dengan melihat siapa? Bapa. Bapa. Lalu kita pikir dia terpisah itu. Haleluya. Itu dia. Dan ketiga, Roh Kudus. Kehadirannya dalam dunia ini melalui Roh Kudus itu. Amin. Itu dia. Di situ Bapa, di situ Anak. Tidak terpisah. Haleluya. Dia. Itulah katakan di sini. Dia berkata, dia bekerja dengan luar biasa. Ya. Tuhan yang satu itu bekerja dari kita. Supaya dikatakan begini, supaya kita tahu inilah Allah yang bekerja. Itu yang kedua. Apa yang terakhir ketiga, berkat yang diberikan terpancar kepada sesamanya. Ingat, berkat yang diberikan kepadanya itu terpancar kepada sesama. Terpancar. Kalau kita mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10, nanti sebelah situ saja intinya. Apa dikatakan? Kepada seorang dikaruniakan, yakni pamannya berkata-kata, berhikmat, ya, berkata untuk pengetahuan, dikasih ini, menyembuhkan, sebagainya dikasih. Itu dikaruniakan. Tapi apa yang dikaruniakan kepada kita itu harus nampak kepada orang ada di sekitar kita. Amin. Itu maksudnya. Dilihatnya, wah, ini anak ini punya hikmat, anak ini punya pengetahuan, anak ini punya ini. Nampak dilihat, oh, luar biasa lah inang ini, luar biasa lah anak ini, luar biasa lah siang ini, luar biasa. Kalau dia ngomong di tengah masyarakat itu luar biasa, hebat sekali Pak. Kata-kata yang dikatakan anak itu atau yang ini betul-betul pegangannya kan, tidak asal ngomong doang. Nampak profesi. Pengetahuannya adalah tajam, semuanya diberikan. Itu terpancar dalam diri. Itu mau dikatakan kepada kita pada hari ini, engkau, kalau kau sudah yakni memiliki Roh Kudus itu dalam diri, ingat,
Dan firman hari ini 3 hal yang disampaikan kepada kita. Pertanyaan sekali lagi, penuhkah engkau Roh Kudus? Itu dikatakan kepada kita. Penuhkah engkau dengan Roh Kudus itu? Itu dikatakan kepada kita pada hari Pentakosta. Betulkah engkau penuh dengan Roh Kudus? Betul? Kalau begitu bagaimana supaya kita mendapatkan Roh Kudus itu sungguh-sungguh? Coba untuk sebelum mengakhiri firman ini, kita lihat pertama yakni dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 2. Ketika Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Begini dikatakan. Jawab Petrus kepada mereka. Ingat, jawab Yesus kepada mereka. Ini kan hari Pentakosta itu dikatakan begitu. Kalau mereka bertobatlah. Ingat. Dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Ya, menerima karunia, yaitu Roh Kudus itu. Roh Kudus itu karunia maksudnya. Saya nggak tahu yang lama menulisnya karunia Roh Kudus langsung. Yang sekarang karunia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu karunia Allah kepada orang yang betul-betul sudah bertobat. Cuma makanya ketika dia datang, banyak orang kagum melihat mereka yang nomor 2:10 malam itu. Seperti yang kita tahu kalau kita baca di atas. Kok sini ini bahasa Arab, bahasa Mesopotamia, bahasa ini, bahasa ini. Dari mana dia pelajari itu? Kapan dia khusus? Nggak tahu ini orang-orang Galilea. Tahu arti orang Galilea? Kalau orang kepada Tuhan siap tahun-tahun dari kampung nggak pernah bisa sekolah. Itu orang Galilea itu. Masuk belajar. Tahu dia bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Dari mana? Mereka dengar masing-masing. Ini. Nah kata Petrus, kamu juga bertobat. Kalau kau mau rindu seperti itu, kau harus bertobat. Kau baptis. Itu. Dan kasih Tuhan karunia itu pada. Dari sini kita belajar. Apakah kita menjadi murid yang berdua itu, atau murid yang hadir, atau orang-orang yang datang hari itu? Karena orang banyak itu. Ini mau dikatakan, walaupun kita katakan kita umat Tuhan, cuma diberi umat Tuhan, boleh saja kita hadir tapi belum bertobat. Mau dikatakan kepada kita, engkau jemaat yang hadir ini, kau sungguh-sungguh kalau kau menerima Roh Kudus itu sebenarnya, kau harus bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu dia. Jangan kau, kalau bahasa kita sederhana, jangan kau bermimpi penuh Roh Kudus. Mau kapan pun kau duduk semalam-malam, kalau kau tidak mengubah hidup. Itu maksudnya. Karena bertobat itu artinya mengubah perilaku. Yang hebat, yang tidak benar kepada Tuhan harus kita patah semua. Kita sudah tinggalkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dia sudah pasti berubah. Dia bertobat. Dia sudah tahu kita beribadah ini umum itu seperti katakan nanti. Ya. Kalau kita butuh baru datang kepada Tuhan. Kalau nggak butuh, nggak perlu, kapanpun nggak ada pernah itu Roh Kudus. Walaupun kita bilang aku Pentakosta penuh Roh Kudus, pengakuan kita ini itu penuh Roh Kudus. Tapi Tuhan melihat engkau belum penuh Roh Kudus. Kalau kau penuh Roh Kudus, buktikan. Katanya kepada kita. Apa buktinya? Buktinya kita baca yang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu buktinya. Apa dikatakan? Namun buah roh yang kasih, sukacita, apa? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, udah terputus ini. Baru kelemah lembutan dan apa?
penguasaan diri. Bisa kau kuasai dirimu. Apa kau lebih menginginkan kemauanmu, keinginanmu, kehendakmu, apa? Kau tidak bisa kau kuasai. Kalau hari Minggu lebih penting usahamu, pekerjaan sebagainya daripada Tuhanmu. Jangan kau mimpi. Jangan. Engkau lebih pentingkan aku. Kau enggak rindu sama aku. Kalau katakan tak enggak rindu sama aku. Enggak. Kau enggak ingin ngomong-ngomong dengan aku. Enggak perlu kita bersahabat. Ya. Hanya kata-katamu itu kata dalam dirimu katamu. Tapi sebenarnya kau enggak. Nah itu makanya ingatkan kita. Baru kau dikasih. Nampaklah. Ingat ini. Buah roh, bukan buah roh. Ingat, nggak boleh terpisahkan itu. Seperti satu minuman atau satu buah 9 rasa. Nggak boleh terpisahkan itu satu dengan lain. Aku bisa ini, tapi yang ini nggak bisa. Kalau kita lakukan itu hanya karena kemanusiaan kita. Boleh kita berbuat yang baik hanya kemanusiaan kita. Kita belajar untuk lembut supaya berdiri, tapi sebenarnya belum menurut Tuhan. Itu menurut kehendak kita. Maka diingatkan kita hari ini pada hari Pentakosta. Engkau yang hadir ini. Sekali lagi bertobatlah. Amin. Kalau ternyata Roh Kudus, kalau engkau sudah ternyata Roh Kudus itu padamu, maka nampaklah buatnya yang diterima. Yang setuju katakan haleluya. Mari renungkan itu dalam hari Pentakosta ini. Ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan maju kepada yakni meja Tuhan. Sekaligus kita renungkan firman ini.